Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang materi kami yaitu Organizing the Business Enterprise atau mengorganisasikan perusahaan bisnis. Yang terhormat, dosen pengampu pada mata kuliah kami yaitu Dr. DRA Fitriati, dan perkenalkan saya Aulia Rama Safira dengan NIM 042. Saya Aurelia Putra Pratama dengan NIM 006. Dan saya Rina Sahanas Masi dengan NIM 067. Kami dari Prodi S1 Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dalam tahun ajaran 2021. Next. Yang terhormat kepada Ibu Fitriati selaku dosen mata kuliah pengantar bisnis, izinkan kami mempresentasikan pembahasan pada materi kali ini. Next. Yang pertama adalah ada pendahuluan. Ada latar belakang, struktur organisasi membawa konsekuensi yaitu berubahnya perilaku dan juga nilai karakteristik orang yang berada di dalam struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi merupakan sebuah pengontrol perilaku. Perubahan terhadap struktur organisasi sudah pasti dimaksudkan sebagai upaya mengubah perilaku. Perilaku tertentu akan dihasilkan sesuai dengan struktur organisasinya. Hal ini bisa saja terjadi untuk berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda baik dalam tingkat ekonomi ataupun sosialnya yang dikurung dalam suatu struktur organisasi. Ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian struktur organisasi? Yang kedua, apa itu hierarki pengambilan keputusan? Yang ketiga, bagaimana mekanisme organisasi bisnis? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, yaitu untuk mengetahui pengertian organisasi. Yang kedua, membahas perbedaan antar struktur organisasi. Yang ketiga, menjelaskan organisasi formal dan informal. Tinjauan pustaka. Organisasi merupakan kumpulan dari beberapa orang yang ingin bekerja sama dalam mendapat tujuan. Menurut Lutyens, Kreitner, and Kinnicky, Luisier, dan menurut Robin and Coulter, organization is a deliberate arrangement of people to accomplish some specific purpose. Atau sebagai kumpulan dari beberapa orang, maka diperlukan suatu pengaturan susunan antar individu secara terpadu, terkoordinasi, dan komprehensif sehingga arah untuk mendapatkan tujuan organisasi terurai dengan lebih jelas. Pengorganisasian atau organizing merupakan salah satu unsur fungsional manajemen dalam mencapai tujuan menurut Allen et al. Sebagian dari POAC atau Planning, Organizing, Accounting, and Controlling, fungsi pengorganisasian dilaksanakan pimpinan organisasi. Dalam hal ini, bagi perusahaan yang baru dibuka atau masih baru, pimpinan ada dalam akta pendirian. Sementara bagi perusahaan yang sudah besar, pimpinan ditunjuk dalam atau melalui rapat pemegang saham. Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Untuk itu, pimpinan bertanggung jawab akan pengorganisasian atau operasional perusahaan secara menyeluruh, mulai dari aspek-aspek input dengan segala atributnya, proses dengan segala prosesnya, hingga output dengan semua hasil operasional perusahaan. Pembahasan pada materi kami yaitu terdiri dari struktur organisasi, blok bangunan struktur organisasi, menetapkan hierarki pengambilan keputusan, bentuk dasar struktur organisasi, dan organisasi informal. Ada struktur organisasi.
sebuah garis hierarki atau bertingkat yang mendeskripsikan komponen-komponen yang menyusun perusahaan, di mana setiap individu atau SDM yang berada pada lingkup perusahaan tersebut memiliki posisi dan fungsinya masing-masing. Struktur organisasi dibuat untuk kepentingan perusahaan dengan menempatkan orang-orang yang berkompeten sesuai dengan bidang atau keahliannya. Susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda tersebut diintegritaskan atau dikoordinasi. Selain daripada itu, struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Ada jenis struktur organisasi. Yang pertama, ada struktur organisasi fungsional atau functional organizational structure. Yang kedua, ada struktur organisasi divisional atau divisional structure organization. Yang ketiga, struktur organisasi matrik atau matrix organization structure. Yang keempat, ada struktur flatarchy atau flatarchy structure. Yang kelima, ada struktur komite atau proyek. Yang keenam, ada struktur tim kerja. Selanjutnya ada fungsi struktur organisasi. Yang pertama, menjelaskan tanggung jawab setiap anggota organisasi perusahaan. Kedua, menjelaskan kedudukan setiap anggota organisasi atau perusahaan. Yang ketiga, memperjelas jalur hubungan dalam melaksanakan pekerjaan. Dan terakhir, keempat, memperjelas uraian tugas. Selanjutnya ada blok bangunan struktur organisasi. Yang pertama itu departementalisasi, yang kedua pembagian kerja, yang ketiga aspek koordinasi, dan terakhir ada rentang manajemen. Kemudian menetapkan hierarki pengambilan keputusan. Hierarki adalah alat yang paling mudah untuk memahami masalah yang kompleks, di mana masalah tersebut diuraikan ke dalam elemen-elemen yang bersangkutan, menyusun elemen-elemen tersebut secara hierarki, dan akhirnya melakukan penilaian atas elemen-elemen tersebut, sekaligus menentukan keputusan mana yang akan diambil. Pengambilan keputusan adalah melakukan penilaian dan menjatuhkan pilihan. Keputusan ini diambil setelah melalui beberapa perhitungan dan pertimbangan alternatif. Sebelum pilihan dijatuhkan, ada beberapa tahap yang mungkin akan dilalui oleh pembuat keputusan. Tahapan tersebut bisa jadi meliputi identifikasi masalah, menyusun alternatif yang akan dipilih, hingga sampai pada pengambilan keputusan yang terbaik. Perencanaan adalah suatu proses memulai dengan sasaran-sasaran, batasan strategi, dan rencana yang detail untuk mencapainya. Mencapai organisasi untuk menerapkan keputusan dan termasuk tinjauan kinerja serta umpan balik terhadap pengenalan siklus perencanaan baru. Adapun jenis-jenis dari perencanaan yaitu satu, rencana strategis, yaitu rencana-rencana yang berlaku bagi seluruh organisasi dengan menentukan sasaran secara umum organisasi tersebut dan berusaha menempatkan organisasi tersebut di dalam lingkungannya. Dua, organisasi operasional, yaitu rencana yang menetapkan tentang cara mencapai keseluruhan organisasi. Tiga, rencana jangka panjang, yaitu rencana dengan kerangka waktu di atas periode 3 tahun. 4. Rencana jangka pendek, yaitu rencana dengan mencakup waktu 1 tahun atau kurang. 5. Rencana-rencana khusus, yaitu rencana yang sudah dirumuskan dengan jelas dan tidak menyediakan ruang lagi bagi interpretasi. Yang keenam, rencana direksional, yaitu rencana yang fleksibel yang menetapkan pedoman umum. Adapun proses pembuatan perencanaan yaitu diantaranya menetapkan tugas dan tujuan, kemudian observasi dan analisa, kemudian dilakukan mengadakan kemungkinan-kemungkinan, dan yang terakhir dengan membuat sintesa. Jenis-jenis pengambilan keputusan berdasarkan program dan regularitasnya. Yang pertama ada pengambilan
keputusan secara terprogram atau terstruktur. Yang kedua, pengambilan keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Jika berdasarkan lingkungannya, ada 4, yaitu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti. Yang kedua, pengambilan keputusan dalam kondisi resiko. Yang ketiga, pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti. Dan yang keempat, pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Jika berdasarkan tingkat kepentingannya, secara klasik hierarki ini terdapat 3 tingkatan, yaitu yang pertama manajemen puncak, yaitu yang berkaitan dengan masalah perencanaan yang bersifat strategis atau strategic planning. Pada manajemen puncak, keputusan diambil adalah keputusan yang strategis. Yang kedua, manajemen menengah, yaitu menangani permasalahan kontrol atau pengawasan yang sifat pekerjaannya lebih banyak pada masalah administrasi. Pada manajemen menengah ini, keputusan yang diambil adalah keputusan administrasi atau taktis. Keputusan ini merupakan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, manajemen operasional, yaitu berkaitan dengan kegiatan operasional atau kegiatan operasi harian, di mana keputusan yang diambil merupakan berada pada manajemen operasional, yang disebut dengan keputusan operasional. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. 1. Keadaan internal organisasi, yaitu dikarenakan adanya dana yang tersedia, keadaan sumber daya manusia, kemampuan karyawan, kelengkapan dari peralatan organisasi, dan struktur organisasi. Yang kedua, secara keadaan eksternal organisasi meliputi keadaan ekonomi, keadaan sosial, keadaan politik, keadaan hukum, dan keadaan budayanya. Yang ketiga, tersedianya informasi yang diperlukan. Yang keempat, kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan meliputi penilaiannya, kebutuhannya, intelijensinya, keterampilannya, kapasitasnya, dan sebagainya. Terdapat beberapa model, yaitu yang pertama model rasional, yang kedua model organisasional, yang ketiga model politik dan kekuasaan, dan yang keempat model garbage can. Keuntungan dan kelemahan dari pengambilan keputusan secara berkelompok. Keuntungannya diantaranya, kelompok dapat menghasilkan informasi dan pengetahuan yang lebih lengkap dengan cara mengumpulkan data dan informasi melalui sejumlah individu sebagai bahan masukan dalam proses pengambilan keputusannya. Kemudian, peningkatan keanekaragaman pandangan dalam rangka membuka peluang untuk lebih banyak pendekatan dan alternatif yang perlu dipertimbangkan. Hal ini dibuktikan bahwa sebuah kelompok hampir selalu akan berkinerja lebih baik dibandingkan jika bekerja secara individu. Kemudian juga dapat menghasilkan keputusan yang bermutu lebih tinggi. Kelemahannya adalah proses pengambilan keputusan akan menyita waktu yang panjang. Kemudian ada peluang dan kecenderungan tekanan konformitas dalam kelompok. Dan yang terakhir, hasrat dari anggota-anggota kelompok itu untuk diterima dan dianggap sebagai suatu aset bagi kelompok itu dapat mengakibatkan dihentikannya setiap ketidaksepakatan yang muncul. Selanjutnya, ada bentuk dasar struktur organisasi. Bentuk-bentuk struktur organisasi yang sering digunakan dalam organisasi pada umumnya terdiri dari 3 bentuk, yaitu struktur organisasi fungsional, struktur organisasi divisional berdasarkan produk atau pasar, dan struktur organisasi matriks. Next. Pertama, ada struktur organisasi fungsional, merupakan struktur yang paling umum digunakan oleh suatu organisasi. Pembagian kerja dalam bentuk ini dilakukan berdasarkan fungsi manajemennya seperti keuangan, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Karyawan-karyawan yang memiliki keterampilan atau skill dan tugas yang sama
akan dikelompokkan bersama ke dalam unit-unit kerja. Struktur organisasi ini tepat untuk diterapkan pada organisasi atau perusahaan yang hanya menghasilkan beberapa jenis produk maupun layanan. Struktur organisasi bentuk ini dapat menekan biaya operasional, namun mengalami kesulitan dalam berkomunikasi antar unit kerja. Berikut adalah contoh bentuk dari struktur organisasi fungsional. Next. Yang selanjutnya ada struktur organisasi divisional. Struktur organisasi yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan produk, layanan, pasar, dan letak geografis. Organisasi bentuk divisional ini biasanya diterapkan di perusahaan yang berskala menengah ke atas. Hal ini dikarenakan biaya operasional akan lebih tinggi jika dibandingkan dengan bentuk organisasi fungsional. Next. Dan ini adalah contoh bentuk struktur organisasi divisional. Next. Selanjutnya, ada struktur organisasi matriks. Merupakan kombinasi dari struktur organisasi fungsional dan organisasi divisional dengan tujuan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terdapat pada kedua bentuk struktur organisasi tersebut. Struktur organisasi matriks ini mengakibatkan terjadinya multi-komando, di mana seorang karyawan diharuskan untuk melapor kepada dua pimpinan, yaitu pimpinan di unit kerja fungsional dan pimpinan proyek. Struktur organisasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang berskala besar atau perusahaan-perusahaan multinasional. Dan ini adalah contoh struktur organisasi matriks. Next. Organisasi informal. Organisasi informal adalah kumpulan dari 2 orang atau lebih yang terlibat pada suatu aktivitas, serta tujuan bersama yang tidak disadari. Pada dasarnya, manusia ingin selalu berkomunikasi dengan yang lainnya, terutama untuk menyalurkan kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dalam channel-channel resmi. Contohnya seperti makan malam bersama, camping ke gunung beramai-ramai dengan teman, arisan, dan lain-lain. Organisasi informal terdiri atas hubungan yang tidak resmi dan dapat dikatakan sebagai bayangan dari organisasi formal. Organisasi ini tidak akan pernah muncul tanpa adanya eksistensi dari organisasi formal terlebih dahulu. Kemunculan organisasi ini beriringan dengan organisasi formal dan dapat dikatakan sebagai komplementer dari organisasi formal yang sudah ada untuk mengakomodasi kebutuhan yang tidak dapat tersalurkan di dalam organisasi formal. Penyebab kemunculan adanya organisasi informal. Organisasi informal berdiri tidak lepas dari beberapa latar belakang dari orang-orang yang menyusun organisasi tersebut. Organisasi informal muncul dapat disebabkan karena salah satu hakikat manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhannya untuk berafiliasi dan bersosialisasi dengan orang-orang luar, terutama yang ada di sekitarnya. Organisasi informal menjadi tempat untuk mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan yang tidak tersalurkan di dalam organisasi formal. Kemunculan organisasi informal muncul karena adanya persamaan keperluan yang terdapat pada sekelompok orang. Kebutuhan-kebutuhan sekelompok orang yang tidak dapat tersalurkan di dalam channel organisasi formal mendorong terbentuknya organisasi informal. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat terbagi dalam kebutuhan berikut, yaitu yang pertama kebutuhan sosial, yang kedua pengetahuan tentang perilaku, yang ketiga perhatian dan simpati, yang keempat bantuan dan pencapaian tujuan, yang kelima kesempatan berpengaruh dan berkreasi, yang kelima pelestarian nilai budaya, yang keenam komunikasi dan informasi. Ciri-ciri dari organisasi informal. Menurut J. Winardi, organisasi informal memiliki beberapa ciri-ciri yang membedakannya dari organisasi formal, yaitu yang pertama,
Keanggotaan pada organisasi-organisasi informal dapat dicapai, baik secara sadar maupun secara tidak sadar, dan kerap kali sulit untuk menentukan waktu di mana seorang dapat menjadi organisasi informal tersebut. Yang kedua, sifat hubungan antar anggota dan bahkan tujuan organisasi yang bersangkutan tidak memiliki secara terspesifikasi. Yang ketiga, organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila hubungan di dalamnya dan kegiatan yang dilakukannya terstruktur dan terumuskan. Yang keempat, organisasi informal merupakan kumpulan antar perseorangan tanpa tujuan bersama yang disadari, meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan yang tidak disadari itu merupakan tujuan bersama. Sifat dari organisasi informal yaitu diantaranya adanya hubungan yang bersifat spontan dan tidak terorganisir. Kemudian masalah kepemimpinannya merupakan dilema yang klasik. Kemudian kinerja organisasi informal tidak bertitik tolak kepada pengendalian manajemen dan lebih menekankan aktivitas daripada tujuan organisasi. Perbedaan antara organisasi formal dan informal yaitu hubungan antar pribadi pada organisasi formal merupakan hubungan antar atasan dan bawahan yang ditentukan dengan peraturan, sedangkan pada organisasi informal merupakan hubungan antar pribadi yaitu hubungan antar atasan dan bawahan berdasarkan pada kebutuhannya masing-masing. Secara kepemimpinan, pada organisasi formal pemimpin ditetapkan dan ditunjuk. Dalam organisasi informal, pemimpin dipilih berdasarkan kesepakatannya. Kemudian secara pengendalian perilaku, pada organisasi formal, pengendalian perilaku melalui pemberian balas jasa dan hukuman. Sedangkan pada organisasi informal, pengendalian perilakunya itu berlaku melalui pemenuhan kebutuhannya masing-masing. Dan ketergantungan pada organisasi formal cenderung sangat tergantung pada atasan. Sedangkan pada organisasi informal kurang tergantung pada pemimpinnya. Adapun pembagian dari organisasi informal. Yang pertama, organisasi primer. Organisasi informal primer merupakan organisasi yang menuntut keterlibatan secara lengkap, pribadi dan emosional anggotanya. Mereka berlandaskan ekspektasi timbal balik dan bukan pada kewajiban yang dirumuskan secara eksak. Contoh dari organisasi semacam ini adalah keluarga-keluarga tertentu. Yang kedua, organisasi sekunder. Organisasi sekunder memuat hubungan yang bersifat intelektual, rasional, dan kontraktual. Organisasi seperti ini tidak bertujuan untuk memberikan kepuasan batiniah, melainkan mereka memiliki anggota dikarenakan dapat menyiapkan alat-alat berupa gaji ataupun imbalan kepada anggotanya. Sebagai contoh dari organisasi ini adalah kontrak kerjasama antara majikan dengan calon karyawannya, di mana di antara mereka harus saling setuju mengenai seberapa besar pembayaran gaji terhadap si calon karyawan. Kelebihan dari organisasi informal yaitu mendorong akuntabilitas yang lebih besar terhadap hasil akhir atau output yang dihasilkan. Kemudian melengkapi jalur komunikasi yang ada di dalam perusahaan pada organisasi formal. Kemudian memungkinkan terjadinya diversifikasi keterampilan atau cross-functional skill. Kemudian koordinasi antar fungsi di dalam tiap posisi menjadi lebih mudah. Sedangkan kekurangannya pada organisasi informal yaitu berpeluang menggunakan keterampilan dan sumber daya secara tidak efisien. Menuntut adanya multiple role pada karyawan sehingga dapat menimbulkan work stress atau stres kerja. Kemudian daya tahan terhadap perubahan tidak siap, apalagi jika organisasinya itu juga tidak siap berubah. Kemudian yang terakhir,
penyesuaian kelompok atau akan jadi pengganggu jika standar kelompok itu lebih rendah dibandingkan organisasi formalnya, dikarenakan akan menurunkan standar dan kualitas organisasi formalnya. Yang terakhir ada penutup. Yang pertama, kesimpulan. Peranan utama struktur organisasi dan pengawasan terdiri dari dua, yaitu untuk mengkoordinasi kegiatan karyawan dan untuk memotivasi karyawan dan melengkapi mereka dengan insentif-insentif struktur organisasi dan kontrol membentuk orang-orang berperilaku dan menentukan bagaimana mereka bertindak dalam suatu organisasi. Struktur organisasi ternyata sangat berpengaruh dalam mengubah perilaku dan nilai karakteristik anggota organisasi. Struktur organisasi adalah pengontrol perilaku. Perubahan terhadap struktur organisasi sudah pasti dimaksudkan sebagai upaya mengubah perilaku. Yang kedua, saran. A. Struktur organisasi yang masih dalam satu corporate hendaknya dibuat seragam atau sejenis. B. Struktur organisasi dan uraian pekerjaan menjadi lebih efektif jika diimplementasikan. Dan yang terakhir, dalam penulisan berikutnya dapat dikembangkan lebih lanjut mengenai jenis-jenis struktur organisasi dan penerapannya. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.